Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sofihana Azizah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada video yang keempat kali ini merupakan video dari PPL Mandiri kolaborasi, di mana FITK berkolaborasi dengan suatu instansi atau lembaga pendidikan. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir dan perhatikan penjelasannya ya. Nah, dalam lembaga pendidikan yang saya pilih di sini adalah SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 yang terletak di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 285 Kali Pancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Dan untuk lokasi yang lebih tepat dapat kalian lihat pada video. Visi misi dari SD Haja Isriati Baitur Rahman 2 Semarang adalah visi mewujudkan peserta didik yang khairu ummah, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau iptek, dan iman takwa atau imtak, serta rahmatan lil alamin. Misi guna mewujudkan visi sekolah, maka misinya adalah pertama, melaksanakan pendidikan bernuansa islami dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan semangat memperbaiki diri sesuai tuntutan pendidikan masa kini, membiasakan aplikasi teknologi pembelajaran, membudayakan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, menumbuhkan kreativitas dan inovativitas, keenam, mencapai standar pendidikan terbaik dan berprestasi tingkat nasional. 7. Siswa mampu membaca dan menulis Al-Quran serta hafalan juz 30 atau juz amma. 8. Menjalin hubungan masyarakat yang bermartabat, luas, dan proaktif untuk kepentingan pendidikan. Dan yang terakhir, menumbuhkan karakter kepekaan sosial, toleransi, dan melindungi lingkungan. Selanjutnya kita lanjut ke sesi pembahasannya. Pada video kali ini yang akan saya bahas adalah profil dari sekolah dan juga manajemen yang ada di sekolah tersebut. Karena di suatu lembaga pasti ada yang namanya manajemen untuk mengatur segala sesuatunya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, terus actuating atau pelaksanaan, kemudian controlling atau pengawasan. Itu di lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga yang lainnya pasti ada. Manajemen-manajemen yang diterapkan di sekolah antara lain seperti manajemen sekolah, manajemen kelas, manajemen peserta didik, manajemen keuangan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang ke pembahasan manajemen. Dan yang pertama adalah pengertian. Menurut Terry, manajemen is getting things done through the effort of other people. Sedangkan menurut Sujana, manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan yang lainnya. Dengan demikian, manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama-sama dengan orang lain atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan juga efisien.
Pendidikan menurut Brubaker, education should be throughout a process of reciprocal adjustment to nature. Sedangkan menurut Dictionary of Education, mendefinisikan pendidikan sebagai satu, proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat. Dua, proses sosial yang menyediakan lingkungan yang terpilih dan terkontrol untuk mengembangkan kemampuan sosial dan individual secara optimal. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha yang diciptakan lingkungan secara sengaja dan bertujuan untuk mendidik, melatih, dan membimbing seseorang agar dapat mengembangkan kemampuan individu dan sosial. Dari kedua pengertian tadi, pengertian dari manajemen dan pendidikan dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Tujuan dari manajemen pendidikan yang pertama adalah produktivitas, merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Tujuan yang kedua yaitu kualitas, yang menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau produk dan atau jasa atau servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Selanjutnya yaitu efektivitas, merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi atau derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Bisa juga dikatakan sebagai kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan. Tujuan selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi pendidikan merupakan bagaimana tujuan itu dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan juga sarana. Mengelola kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek-aspek manajemen kelas. Nah, manajemen kelas sendiri adalah rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif, yaitu meliputi tujuan pengajaran, pengaturan waktu, pengaturan ruangan dan peralatan, dan pengelompokan siswa dalam belajar. Pengelolaan kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Nah, sedangkan manajemen kelas menurut E.C. Wright dari Milford Weber, manajemen kelas adalah kegiatan pengelolaan perilaku murid-murid sehingga murid-murid dapat belajar. Peserta didik merupakan komponen pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan. Komponen-komponen yang ada termasuk peserta didik merupakan satu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, komponen peserta didik ini keberadaannya sangat dibutuhkan, terlebih bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, peserta didik merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Dengan demikian, manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah sampai dengan mereka lulus dari sekolah tersebut.
Uang termasuk dalam kategori sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu, uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen keuangan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba atau non-profit. Oleh karena itu, manajemen keuangannya memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan. Nah, manajemen keuangan merupakan manajemen dengan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu, dengan fungsi menggunakan dana dan mendapatkan dana. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas tentang manajemen adalah manajemen peningkatan budget pendidikan, atau teori yang belum dikenal orang adalah manajemen mutu terpadu atau TQM, singkatan dari Total Quality Management, yang disebarkan pertama kali oleh Deming. Manajemen mutu terpadu atau TQM atau singkatan dari Total Quality Management merupakan sebuah konsep yang mengaplikasikan berbagai prinsip mutu untuk menjamin suatu produk, barang, atau jasa memiliki spesifikasi mutu sebagaimana ditetapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, pendekatan manajemen mutu ini dilakukan secara menyeluruh, yaitu mulai dari input, proses, output, dan juga outcome. Demikian materi yang bisa saya sampaikan beserta video suasana lingkungan dari SD Haja Isriati Baitur Rahman 2. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Thank you for watching, dan jangan lupa like, subscribe, juga share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.